Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan membahas materi terakhir di kelas 9, yaitu tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, bangun ruang sisi lengkung ini terdapat 3 macam. Yang pertama ada tabung, kemudian yang kedua bola, dan ketiga kerucut. Nah, hari ini Ibu akan membahas tabung, di mana terdiri dari unsur bangun tabung, kemudian volume tabung, kemudian ada luas selimut tabung, dan luas permukaan tabung. Nah, gambar tabung seperti ini ya. Contohnya di kehidupan sehari-hari itu banyak. Salah satunya kaleng minuman, kemudian juga ada pipa, dan yang lain. Nah, tabung sendiri artinya adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran. Dua lingkaran ini yang Ibu beri daerah kuning ya. Dua lingkaran di mana dia bentuknya kongruen, kemudian sejajar, dan ada satu sisi lengkung atau yang biasa juga disebut selimut tabung. Ibu beri daerah ini yang berwarna biru. Kemudian di sebelah sini ada jari-jari tabung, di mana ada 3 sisi, yaitu 2 sisi lingkaran yang terdiri dari tutup dan alas, dan terakhir ada selimut tabung. Nah, unsur-unsur tabungnya, tabung itu tidak mempunyai titik sudut. Kemudian, tadi yang sudah Ibu jelaskan melalui gambar jaring-jaring tabung, yaitu ada 3 bidang sisi ya. Kemudian, mempunyai 2 rusuk, yaitu rusuk lengkung. Rusuk lengkung ini Ibu beri tanda garis lingkaran yang berwarna ungu. Nah, ini adalah 2 rusuk lengkung dari tabung. Kemudian, ini tadi sudah dijelaskan bahwa sisi alas dan sisi tutupnya ada 2 lingkaran yang kongruen. Nah, pada tabung ini juga terdapat ada tinggi dan ada jari-jari. Nah, di mana sudah tahu ya kalau jari-jari itu berarti jarak antara titik pusat dengan sisi lengkung lingkaran. Sedangkan untuk tinggi tabung adalah jarak antara sisi alas dengan sisi tutup. Nah, kemudian selanjutnya adalah volume tabung. Volume tabung sendiri itu rumusnya adalah luas alas dikali tinggi tabung. Berarti luas alasnya lingkaran ya, PR kuadrat dikali dengan tinggi, maka disebut juga rumusnya PR kuadrat T. Kemudian ada luas selimut tabung. Luas selimut tabung, nah dilihat tadi dia ada 2 lingkaran ya. Kemudian ada luas selimut tabung yang berbentuk persegi panjang, di mana lebarnya ini sesuai dengan panjang tinggi. Nah, yang tadi dari C ke B ya kan. Kemudian panjangnya itu kan mengikuti dari keliling lingkaran, baik bagian tutup maupun bagian alas, sehingga panjangnya dituliskan 2pi R. Sehingga luas selimut tabung berarti panjang kali lebar atau 2pi R kali T, maka rumus luas selimut tabung adalah 2pi RT. Nah, kemudian ada luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung, luas permukaan tabung berarti jumlah luasnya. Luas tutup ditambah luas alas, jadi ada 2 luas lingkaran ya, maka di sini Ibu tulisnya 2 kali luas alas, kemudian ditambah dengan luas selimut, di mana tadi panjangnya adalah 2pi RT. Jadi rumusnya adalah 2pi R kuadrat tambah 2pi RT, atau jika disingkat berarti 2pi R dalam kurung R ditambah T. Nah, jika nanti ada soal sudah diketahui jari-jari dan tinggi tabungnya, maka kalian bisa langsung pakai rumus 2pi R dalam kurung R tambah T. Tapi kalau misalkan nanti
kondisinya ada salah satu sisi yang belum ditemukan, berarti kalian menggunakan rumus manual, yaitu 2 kali luas alas ditambah dengan luas selimut. Begitu juga dengan gitu sih. Nah, di sini contoh soal pertama masih mudah ya, yaitu diketahui ada suatu tabung memiliki tinggi 15 cm dan jari-jari alasnya 7 cm, sehingga yang ditanya adalah luas selimut tabung, kemudian luas sisi tabung. Nah, luas selimut tabung berarti kan 2 pi RT, sehingga dimasukin aja angkanya kan, kita substitusi nilainya, dan dihitung hasilnya adalah 660 cm persegi. Kemudian yang ditanya, nah luas sisi tabung ini sama dengan luas permukaan atau LP tabung. Berarti rumusnya tadi ya 2πr sama 2πr kali R plus T. Jadi dimasukkan angka-angkanya. Jadi hasilnya ada 968 cm. Nah, kemudian contoh soal yang kedua yaitu ada sebuah tangki berbentuk tabung di mana jari-jari atau R-nya adalah 20 cm dan tingginya adalah 100 cm. Yang ditanya adalah volume air yang diperlukan untuk mengisi penuh tangki tersebut. Berarti dimasukkan saja ya masing-masing nilainya. Ya, jadi hasilnya adalah 125.600 cm pangkat 3. Nah, ingat tadi kalau misalkan luas itu cm persegi, kemudian kalau volume adalah cm kubik atau cm pangkat 3. Nah, kemudian contoh soal yang ketiga, di sini diketahui sebuah tabung memiliki perbandingan di mana R dibanding T adalah 2:3. Kemudian luas permukaannya adalah 500 pi cm persegi. Nah, yang ditentukan adalah tinggi tabung, kemudian jari-jari alas tabung, dan volume tabung. Nah, dituliskan dulu perbandingannya, berarti 2:3. Nah, dimisalkan kalau ada perbandingan ini harus dimisalkan. Kalau kalian mau memisahkan misalkan R sendiri dan T sendiri, berarti harus ada satu variabel. Nah, di sini Ibu misalkan variabelnya adalah X, sehingga R-nya ditulis 2X, kemudian tingginya ditulis dengan 3X. Kemudian dituliskan rumusnya luas permukaan tabung. Kemudian, nah ini dimasukkan angkanya ya, jadi 500 pi sama dengan 2 pi kali 2x dikali 2x ditambah dengan 3x. Berarti dihitung yang dalam kurung jadi 5x kali 2x ya, 10x kuadrat kali 2p. Hasilnya adalah 20 pi x pangkat 2. Di sini tidak Ibu tuliskan, sehingga langsung dicari x kuadratnya adalah 500 pi dibagi 20 pi, karena tadi 2 pi sama 10-nya pindah ruas menjadi pembagian, sehingga x kuadratnya adalah 25. Kemudian diakarkan, jadi x-nya adalah 5 cm, sehingga didapat tingginya 15 cm. Kan tingginya tadi 3x. Nah, tinggi ini kan 3x. Jadi karena x-nya 5, berarti 3 kali 5 hasilnya adalah 15 cm. Nah, ini. Kemudian R-nya tadi diketahui adalah 2x, sehingga 2 kali 5 adalah 10 cm. Nah, sudah tahu berapa tingginya dan berapa jari-jarinya. Berarti tinggal dihitung volumenya, sehingga volumenya adalah 4.710 cm kubik. Nah, ingat ya, kalau misalkan jari-jarinya bisa dibagi 7, maka pi-nya bisa 22/7. Jadi pi itu bisa 22/7, pasti ingatlah kalau yang ini. Atau kalau misalkan jari-jarinya bukan kelipatan 7, kalian bisa pakai 3,14. Nah, contoh soal yang keempat. Nah, di sini diketahui Bu Tini mempunyai wadah berbentuk tabung berdiameter. Nah, di sini diketahuinya adalah diameter 42 cm. Ini diameter wadah ya, kemudian tingginya 60 cm. Nah, wadah tersebut berisi penuh beras. Setiap hari Bu Tini memasak nasi sebanyak 2 cangkir. Nah, jika cangkir berbentuk tabung dengan diameter
14 cm dan tinggi 10 cm, maka persediaan beras akan habis dalam waktu titik-titik-titik. Berarti yang diketahui tadi ada wadah beras ya. Wadah berasnya, nah diameternya 42 cm, berarti jari-jarinya dibagi 2, yaitu 21. Kemudian tingginya adalah 60 cm. Nah, cangkir, tadi cangkirnya itu punya diameternya 14 cm, maka jari-jarinya 7. Kemudian tingginya 10 cm. Kemudian dalam sehari ada 2 cangkir. Nah, kemudian yang ditanya adalah berapa hari beras akan habis. Berarti rumusnya kan volume beras dibagi volume cangkir. Nah, karena tadi 1 hari itu 2 cangkir, maka volume cangkirnya dikalikan 2. Nanti kalau misalkan banyak cangkirnya berubah, berarti di sini harusnya diganti 2-nya, berarti kali banyak cangkir sesuai dengan soal. Dimasukkan, berarti kan tadi rumusnya Pi kali R kali T, berarti Pi kali 21 kali 21 kali 60 untuk volume wadah beras atau volume beras yang dipunya but ini dibagi dengan volume cangkir, berarti Pi kali jari-jari cangkirnya 7 kali jari-jari cangkir 7, Pi kali R ya, kali tinggi cangkirnya adalah 10 cm. Nah, tadi dikali 2 itu karena dikali dengan banyak cangkir nasi yang dihabiskan selama 1 hari. Sehingga, nah ini coret. 21 bagi 7 adalah 3. Kemudian 21 kali 7 berarti dikalikan lagi 3. Kemudian 60 bagi 10 itu 6 ya. Nah, coret lagi. 6 bagi 2 jadinya 3. Makanya 3 kali 3 kali 3 didapat waktunya adalah 27 hari. Jadi persediaan beras akan habis dalam waktu 27 hari. Nah, sekian materi yang Ibu jelaskan hari ini. Silahkan nanti dikerjakan soalnya. Ibu kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Lalu jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan di grup kelas. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.